dipersembahkan oleh di hadapan kita sudah ada Mas Bayu Lutfianto, ya. Menarik karena profesi Anda adalah grafolog. ya, Ini profesi apa ini? menganalisa tulisan tangan. Jadi dari tulisan tangan kita bisa memahami seseorang dengan sangat mudah sekali, cepat sekali, dan jarang sekali keliru. Sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat liputan berikut ini. Sebuah tulisan tangan tidak hanya mempunyai arti terhadap pesan yang disampaikan, tetapi juga dapat mengungkap pribadi sang penulis. Begitupun dengan tanda tangan seseorang, dapat dipahami sebagai gambaran atau label dari seseorang. Hal inilah yang dilakukan Bayu Lutfianto, seorang trainer dan juga analisis tulisan tangan. Bayu yang sempat menjadi dosen bidang biologi laut ini, mempelajari grafologi atau ilmu tentang tulisan tangan secara otodidak. Dengan membaca tulisan tangan seseorang, Bayu langsung bisa mengetahui karakter yang bersangkutan, di antaranya mengenai keyakinan seseorang, life threat atau jebakan-jebakan hidup yang dihadapi, potensi diri seseorang, hingga mental block atau faktor-faktor penghambat. Setelah menganalisis tulisan tangan seseorang, langkah selanjutnya adalah memberikan terapi tertentu sebagai langkah pembentukan diri baru orang tersebut. Tidak ayal, jasanya ini sering dipakai baik oleh perorangan maupun sejumlah perusahaan dalam memahami karakter pekerja dan perekrutan karyawan. Ya, kalau pendidikan formal Anda apa? Saya punya gelar doktor di bidang marine biology. Tapi kemudian kenapa sampai Anda lebih tertarik untuk belajar soal tulis-menulis ini? Pada saat saya masih aktif sebagai dosen selama hampir 16 tahun, saya banyak berkecimpung di dunia lingkungan hidup dan banyak sekali mengelola banyak penelitian tentang lingkungan hidup, dan sebagian besar problem di lingkungan hidup itu bukan lingkungannya tapi orangnya gitu. Jadi saya tahu tentang masalah lingkungan hidup, tapi saya nggak tahu tentang orang secara persis. Berbagai cara untuk memperbaiki karakter seseorang di bidang lingkungan hidup biasanya selalu gagal karena dianggap semua orang itu sama. Dari situlah saya jadi mengerti ternyata walaupun udah sekolah dokter setinggi itu, saya tetap nggak ngerti orang gitu kan. Ini dulu Anda belajar dari mana ini, grafologi? Oke, awalnya secara nggak sengaja, jadi kebetulan adik saya adalah seorang dosen psikologi gitu. Dari dia saya lihat beberapa buku dia menarik, dan saya adalah seorang yang suka belajar. Bagi saya belajar itu menyenangkan. Jadi dengan membaca tulisan tangan orang, tanda tangan juga ya? Iya, iya. Tanda tangan orang, Ya. kita bisa mengetahui apa saja. Banyak sekali, terutama yang kita ketahui adalah keyakinan orang tersebut tentang dirinya sendiri, sikap dia dengan keluarganya, dengan dirinya, dengan orang lain, semuanya akan terlihat dengan sangat mudah sekali. Kemudian juga hambatan-hambatan di dalam dirinya sendiri, apa yang membuat dia tidak bisa maju gitu, dan juga potensi-potensi dia yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu kelihatan dari tulisan dan tanda tangan. Yang paling menarik yang terlihat adalah life trap dia, jebakan kehidupan yang ada di dalam dirinya. Trap itu apa sih? Itu semacam template, jadi semacam kondisi di mana pada saat kecil anak kita mendapat perlakuan dari diri kita maupun orang sekelilingnya sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi perlakuan itu terbawa terus sampai dewasa. Contohnya, seseorang yang mengalami abuse sejak kecil gitu, maka dalam pemikiran dia abuse ini adalah barang sehari-hari. Akhirnya pada saat nanti dia dewasa, dia salah satu, dia akan menjadi orang yang suka nge-abuse atau dia suka dengan pasangan yang suka nge-abuse juga. Ada berapa life trap atau perangkap kehidupan di dalam kehidupan kita ini? Oke, ada 11. 11 itu apa aja? 11 itu dari mulai abandonment yang paling penting ya. Abandonment adalah life trap di mana seorang anak atau seorang anak kecil merasa ditinggalkan secara fisik oleh orang tuanya. Terus ada mistrust, Ada misalnya abuse ya, perasaan tidak dipercaya atau pernah diambil manfaat sama orang lain dan di abuse. Kemudian ada emotional deprivation, ini perasaan tidak dicintai, jadi kemiskinan cinta. Ibu atau bapak ada, tapi cinta tidak terasa, sehingga dia akan kemana-mana mencoba mencari cinta, sehingga biasanya gedenya kalau nggak kerjanya pindah-pindah, pacarnya ganti-ganti, atau kalau ataupun punya istri ya dia akan cari cinta yang lain, karena yang dia kejar sebetulnya cinta orang tua yang hilang dulu gitu. social exclusion. Social exclusion saya kira banyak dialami kita semua ya.
dialienasi, dikucilkan oleh rekan-rekan, oleh teman dan segalanya, mungkin karena ras, mungkin karena kurus, mungkin karena miskin, mungkin karena loadingnya lama dan sebagainya, diejek dan sebagainya. Itu saya yang loadingnya lama itu. Kemudian effectiveness ini banyak sekali kita kena perasaan tidak sempurna, karena pada saat kecil orang tua tidak menghargai apa yang ada. Misalnya teman-temanmu dapat 10 kok kamu cuma dapat 7, Padahal tujuannya udah bagus. padahal 7 bagus banget gitu. Semua ini bisa terlihat di dalam tulisannya. Bisa. Tanda tangannya juga. Bisa. Oke, terus. Tapi terutama tulisan, nah tanda tangan mungkin hanya kecil mencerminkan itu ya. Oke. Ya. Berikutnya apa nih? Failures ini perasaan takut gagal. I'm a loser, saya pecundang. Ini muncul biasanya dari faktor ayah. Ayah yang bagian di dalam keluarga yang biasanya pengambil keputusan terlalu mencemooh anak, kamu tuh apa? Kamu tuh seperti apa? Enggak mau seperti papamu ini loh. Jadi selalu dibandingkan dan dia dilihat sebagai anak yang gagal. Dependensi ini biasanya muncul pada saat orang tua terlalu mengambil alih semuanya. Jadi kamu nggak usah ngambil keputusan, papa lebih tahu, kok ibu lebih tahu, kamu ngikut aja. Berikutnya, vulnerability. Wah, ini menarik, ini life trap yang biasanya muncul secara nggak sengaja. Karena seseorang mengalami tiba-tiba keluarganya bangkrut, atau tiba-tiba ibu sakit dan meninggal, atau ayah sakit dan meninggal, atau tiba-tiba dia pernah kena kecelakaan dan sebagainya. Dia melihat dunia ini penuh dengan bahaya. Subjugation. Waduh, ini menarik nih, banyak orang tua yang terlalu otoriter, terlalu merasa powerful dan selalu membuat anak patuh. Subjugation ini di satu sudut mungkin karena orang tua kepengen anaknya aman, di sudut lain membuat anak menjadi patuh semuanya. Repotnya kalau anak dididik untuk patuh, nanti di sekolahan katakanlah diajak temennya yang lebih otoriter, katakanlah melakukan sesuatu yang tidak benar, dia patuh juga. Ya. Dan orang tua marah-marah, kok bisa sih kamu ngikut dia? Nah kan papa ngajari patuh kan. Jadi ini berbahayanya. Traps berikutnya. Unrelating standard, ini trapnya para achiever. Dari luar dia adalah orang yang luar biasa, selalu bisa mencapai apapun. Tapi sebetulnya di balik itu muncul dari sebuah tekanan dari orang tua pada saat orang tua minta dia selalu harus nomor 1. Kalau nggak nomor 1 bukan anak papa. Perangkap yang terakhir. Entitlement. Oke, entitlement adalah sebuah perangkap pada saat kita memanjakan anak luar biasa. Jadi entitlement muncul pada saat anak tidak tahu jelas aturan main dalam kehidupan. Dia tidak tahu mana yang boleh dan tidak, dan sehingga dia akan melakukan apa saja. Yang penting aku dapat tantrum, minta sesuatu tidak ditemui, dia marah-marah, gebrak-gebrak meja. Bisa Anda kasih contoh prinsip-prinsip apa yang bisa kita lihat dari tulisan seseorang misalnya? Oke, sederhana sekali. Kalau kita melihat tulisan seseorang dan tulisan itu tekanannya ringan sekali, jadi kalau di fotokopi itu nggak kelihatan gitu ya. Atau pilihan ballpointnya pilihan yang kecil sekali, kita tahu persis bahwa orang ini bukan tipe seorang leader, dia seorang follower, karena dia ragu-ragu dalam menulis, terutama karena kalau salah kan nggak kelihatan kalau tipis. Wah, untung pulpen saya tebal ini. Ini apa ini? Oke, Bang Andi, ini tulisan menarik sekali. Ini tulisan, Bang Andi bisa lihat yang saya kasih lingkaran-lingkaran itu kan? Iya. Itu adalah jarak antar kata pada saat seseorang menulis ya. Jaraknya sangat lebar sekali. Ya, artinya kan? Artinya jarak antar kata menunjukkan bagaimana seseorang memposisikan dirinya dengan orang lain. Tulisan dengan jarak kata yang lebar seperti ini menunjukkan kondisi di mana dia tidak mudah percaya pada orang lain. Kemungkinan terbesarnya dia pernah disakiti di masa lalunya, sehingga dia merasa orang lain itu tidak mudah untuk didekati dan berbahaya, sehingga dia menjaga jarak, memberikan jarak pada orang lain, sehingga nunggu lama sekali untuk masuk. Tapi seperti ini bisa diperbaiki? Sangat bisa diperbaiki. Ya, ada contoh lain misalnya. Ya. Nah, bisa Anda lihat ini. Oke. Ini tulisan yang kalau misalnya dia melamar jadi salah satu staf kita, mungkin kita perlu berpikir beberapa kali ya. Kenapa? Bung Andi bisa lihat dari kemiringan tulisannya aja, cara tulisan itu berdiri atau tidak, itu kan ngaco sekali kan, kanan kiri tegak, gak karu-karuan caranya menulis kan. Ya. Huruf-hurufnya miring kiri kanan dan sebagainya gitu. Kemiringan ini yang tidak karuan menunjukkan bagaimana stabilitas emosi seseorang. Saya dengar bahwa tulisan juga bisa memperlihatkan tadi ya, kemungkinan untuk melakukan kekerasan, tapi juga kriminalitas. Iya, ini kalau tidak salah ada satu tulisan lagi. Kalau ini tulisannya apa ini?
Kalau yang mau ngambil ini sebagai staff silakan ya. Oke, ini tulisan. Apa yang salah dari penulis? Oke, Bung Andi kalau lihat ini apa yang masuk dalam kesan pikiran Bung Andi dengan lihat tulisan? Ruwet sama seperti rambut saya nih. Oke, ruwet bukan nggak ada tulisannya. Ini ruwet, oke. Ruwet ada lagi. Apakah dia peduli dengan pembacanya? Nggak peduli, Nggak peduli bisa dengan dibaca. orang lain. Oke. Iya. Apakah dia menunjukkan sebuah kejernihan berpikir dan kemauan untuk menata di dalam tulisannya? Tidak sama sama sekali. sekali. Oke, ini adalah tulisan dari seorang serial killer di Amerika sana gitu. Dari sini kita Pembunuh berantai. iya, kita bisa melihat bagaimana complicated pemikiran dia dan tidak pedulinya pada siapapun kan gitu ya. Jadi hanya dari tulisan kita bisa lihat apakah orang ini jernih di dalam berpikir atau tidak. Kita lihat itu ditulis juga. Ada dua tanda tangan dari dua orang yang besar kan gitu ya. Iya. Dari sini kita bisa melihat ada sebuah perbedaan yang cukup kontras di sini. Dari satu tanda tangannya Pak Polo ini yang sangat sederhana sekali, dan rekan Agnes Monica yang sangat menarik. Dipersembahkan oleh Ya, menarik karena grafologi atau ilmu membaca tulisan tangan dan tanda tangan ini sudah mulai digunakan dalam rekrutmen karyawan ya. ya, Kemudian di kepolisian Iya. untuk membongkar kasus-kasus kriminal gitu ya. Dan kemudian untuk membaca karakter orang waktu kita menerima karyawan itu termasuk ya. ya, Nah, tapi dalam untuk diri kita sendiri itu kita bisa juga melihat hambatan-hambatan dalam karir kita gitu ya, berdasarkan sifat-sifat yang bisa terlihat dari tulisan. betul sekali. Bisa Anda berikan contoh beberapa tanda tangan dari tokoh-tokoh terkenal yang kemudian bisa Anda Oke. ceritakan sendiri? Ada dua tanda tangan dari dua orang yang besar kan gitu ya. Iya. Dari sini kita bisa melihat ada sebuah perbedaan yang cukup kontras di sini. Dari satu tanda tangannya Pak Polo ini yang sangat sederhana sekali, dan rekan Agnes Monica yang sangat menarik semacam gitu kan. Oke. Sehingga Kreativitas harus sesuatu yang enggak seru, Iya. bling, Kalau biasa-biasa aja nggak tertarik beda ya. banget kan gitu. Jadi sebenarnya tanda tangan Sementara kalau Mas Polo, kalau kita terlalu banyak variasi, dia Nggak malah nggak cocok. tertarik ya. Dia lebih suka yang sederhana, yang simple. simple. Jadi tanda tangan adalah entry point pada saat kita mau membangun komunikasi dengan orang lain. Artinya dengan membaca tanda tangan seseorang, kita bisa memilih ya cara Untuk untuk berkomunikasi. Iya. sehingga semuanya jadi lebih lancar. Lebih mudah ya. Jadi kalau bisnis kita lihat dulu tanda tangan Oh iya. calon rekan bisnis kita ya. Kalau mau kawin pun kita juga lihat pacar kita tanda tangannya seperti apa. Calon kita Baru seperti datang apa? ke Anda, tolong diubah dia dong. Tapi nanti masa promosi habis bahaya itu. Bahaya juga. Contoh, Oke, ini contoh, ini ada contoh perubahan. klasik sekali ya. Di tanda tangannya Richard Nixon ini ya. Jadi di awal dia jadi presiden sekitar tahun 68 ya, dan itu terus berjalan sampai peristiwa Watergate sekitar tahun 74 ya. Kan kelihatan sekali prosesnya. Jadi dari Richard Nixon yang kelihatan semuanya akhirnya tinggal hilang aja. Nah, apa yang terjadi nih? Apakah seseorang yang tanda tangannya berubah juga ada sesuatu yang berubah dalam diri dia? Oke, tanda tangan adalah wakil kita ya. Jadi bagian dari diri kita pada saat kita tidak ada. Ini adalah saya, ini adalah aku gitu. Pada saat tanda tangan kita berubah menjadi semakin tidak terlihat, sebetulnya aku sebagai aku sudah semakin hilang. Disinilah sebetulnya saat untuk insaf sebetulnya kan gitu, bahwa saya sudah nggak ada lagi. Tapi kalau kita punya kesadaran, misalnya saya pernah baca, kalau kita tanda tangan, ujungnya kalau bisa naik ke atas, jangan turun. Karena ini berkaitan dengan karir kita supaya naik ke atas. Ya. Nah, apakah dengan mengubah tanda tangan kita, persoalan selesai? Oke, saya balik ke naik dan turun duluan gitu. Ya. Sebenarnya nggak ada yang apa ya, sakral tentang naik dan turun gini. Ini hanya persepsi kita bahwa naik itu bagus, turun itu jelek. Jadi kalau grafik naik itu orang seneng kan gitu. Sebenarnya hanya masalah. Jadi pada saat kita menaik ada persepsi di dalam diri kita, oh, ini menjadi lebih baik. Kemudian kalau turun jadi tidak bagus gitu. Contoh ini adalah salah seorang alumni saya yang ikut training. Dia tanda tangannya semula adalah yang sebelah kiri, namanya Pak Budiman Wijaya gitu. Semula waktu itu tanda tangan seperti itu, dan kemudian ikut training dan dia rubah tanda tangannya
dalam waktu nggak terlalu lama dia menjadi direktur dari sebuah BPR gitu. Tadinya cuma bagian serius sekali boleh ditanya tanya gitu. Jadi Nah, kalau tanda tangan atau tulisan bisa menunjukkan kesehatan atau adanya penyakit pada seseorang, itu bisa dilihat dari oke, mana? ini bagian dari grafologi yang relatif masih muda umurnya, jadi baru aja belum terlalu dalam, tapi minimal sudah mulai berkembang. Beberapa alumni saya yang dari pihak kedokteran, para dokter yang sering dibilang bahwa tulisannya jelek, Iya. alumni saya dokternya tulisannya bagus-bagus juga gitu ya. Cuman mereka lihat ya, mereka mendalami tentang ini. Kalau kita lihat tulisan ini ya, Bung Andi ya, Bung Andi lihat Iya. pada setiap lengkungan di huruf K, huruf L, huruf H itu di ujung lengkungan ada titiknya kan? Iya. Lihat tuh semua lengkungan ada titiknya gitu. Iya. Pada saat kita ada tanda-tanda yang aneh dalam sebuah tulisan, misalnya ada titik, ada yang tinta melebar nggak jelas tapi polanya sama, kita akan melihat bahwa ini ada sesuatu yang salah secara fisikal bagi orang tersebut. Ini adalah karena titiknya ada di atas, maka kemungkinan besar ini adalah keluhan di bidang leher ke atas, dan memang benar dia problemnya adalah migrain yang berlarut-larut gitu. Jadi tulisan tangan selalu dibedakan menjadi 3 zona penulisan, zona atas, tengah, dan bawah, dan disamakan dengan orang. Zona atas itu dari leher ke atas, tengah itu dari leher sampai bagian sini, dan bawah itu ke bawah. Nah, saya nggak mau masuk karena bidang saya bukan di bidang itu, saya lebih kepada self development, bagaimana kita lihat ini untuk mengembangkan lebih lanjut. Contohnya tulisan ini, kalau kita mau kembangkan orang ini, dia adalah seorang pemikir. Kita lihat semua bagian atas, kolom-kolom atas itu tinggi-tinggi dan kelihatan kan, huruf K-nya, L-nya, ini tipe pemikir. Bagusnya tempatnya di bidang pemikiran, jangan suruh action, beda ceritanya. Jadi orang yang mikir aja, yang action aja. Jadi kadang-kadang orang bilang Jangan dipaksa. jangan dipaksain, orang kamu nato aja gitu. Lah, ya memang dia pemikir, jadi nggak action, memang bagian dia gitu. Jadi ini gunanya di dalam mapping, di dalam pekerjaan. Siapa bekerja di sana, siapa bekerja di sini, karena tinggal dilihat dari tulisannya. Oke. Dan kalau nggak salah Anda sudah menerbitkan sebuah buku analisis tulisan tangan. Iya. Ini bisa didapatkan di toko-toko buku. Bisa, sekarang udah cetakan keempat. Jadi orang awam bisa mempelajari. Sangat bisa mempelajari, minimal untuk tipe basicnya ya, tipe dasarnya ya. Cuman kalau memang mau tahu lebih lanjut, memang harus menjalani masa trainingnya selama beberapa hari, karena memang ada ciri khas tertentu. Tapi untuk kita tahu minimal ini arahnya kemana, live trap apa kira-kira yang ada di saya, ada di buku ini. Oke, jadi dengan ilmu ini apa harapan Anda ke depan? Orang lebih jujur pada diri sendiri dan orang lain, dan kita bisa saling jujur. Bayangin aja misalnya anak kita bisa baca duluan dan dia tahu tulisan bapaknya, kan bapaknya ngomong apa dia, bapak nggak segitunya amat sih, kan kita sama-sama tahu kan gitu kan. Tapi sekali lagi bahwa ini tidak selalu salah benar, tergantung bagaimana nilai-nilai. Tapi itu pun bisa dikoreksi ya. Sangat bisa. Dengan cara apa? Ada beberapa terapi yang kita bisa lakukan. Terapi paling sederhana yang bisa dilakukan semua orang adalah merubah tulisannya minimal. Dengan tadi memahami grafologi atau ilmu membaca tulisan tangan dan tanda tangan, mudah-mudahan kita lebih jujur dan bisa memperbaiki diri untuk mencapai tujuan-tujuan kita secara maksimal. Itu yang saya tulis di awal buku saya, selamat datang di dunia yang penuh kejujuran. Karena semua orang itu jujur dengan tulisannya. Hanya tinggal kita bisa baca bangsa yang bisa. Oke, terima kasih Mas Bayu. Kita belajar cukup banyak hari ini, dan seperti biasa di akhir acara saya akan membagikan satu buku bagus, Chicken Soup for the Entrepreneur's Soul. Kisah-kisah inspiratif tentang mengejar impian dengan berbisnis sendiri, dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini secara gratis dengan mengakses website kickandy.com. Akhir kata, dengan mengenal profesi-profesi unik ini, kita semakin terbuka untuk bisa memahami teman-teman, memahami rekan-rekan, memahami orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa.